Mereka membuangku seperti barang rusak di tengah hujan deras 2 tahun lalu. Hari ini aku duduk tenang di ruang tunggu rumah sakit yang sama. Dengan rahasia kecil berdetak di dalam perutku. Karma tidak pernah terlambat. Ia hanya menunggu giliran. Dan hari ini, di tempat ini, Kesombongan mantan suamiku dan ibu mertuaku akan runtuh sampai ke akarnya. namaku Larasati. Orang memanggilku Laras. Bau antiseptik yang dingin memenuhi udara. Aku mengenalinya dengan baik. Aku menyusuri lorong rumah sakit ibu dan anak cahaya bunda di kawasan Menteng. Lantainya mengkilap, memantulkan lampu. Tanganku mengusap pelan perutku yang masih tersembunyi di balik mantel longgar. Di dalam sana ada kehidupan, detak kecil yang berdenyut bersama detakku sendiri. Usia kandunganku baru 12 minggu, tapi rasanya seperti seluruh hidupku berputar di titik ini. Aku melirik jam di pergelangan tanganku. Pukul 10 pagi, Suamiku, Dokter Arya, menggenggam tanganku sebelum masuk ke ruang operasi pagi ini. Dia bilang akan menyusul begitu jadwalnya selesai. 2 tahun lalu, aku tidak punya siapa-siapa di ruang seperti ini. Sekarang, aku punya seseorang yang menungguku pulang. Aku menarik napas panjang. Lalu aku melihat mereka di seberang lorong. Duduk 2 sosok yang paling ingin kulupakan. Mantan suamiku, Pramana, dan ibunya, Bu Sundari. Mereka belum melihatku. Pramana menunduk menatap ponselnya. Wajahnya lebih kurus dari yang kuingat. Bu Sundari duduk tegak dengan dagu terangkat. Tas bermerek tiruan tergantung di lengannya. Aku tidak menghindar. Aku juga tidak menunduk. Aku menegakkan punggungku dan berjalan tenang ke kursi tunggu. Aku bukan lagi Laras yang dulu. Bukan menantu yang bisa mereka injak sesuka hati. Bu Sundari mengangkat wajahnya. Matanya membesar saat mengenaliku. Sebelum aku menjelaskan bagaimana semua ini bisa terjadi, izinkan aku membawa kalian kembali ke awal. Kalian akan mengerti kenapa hari ini terasa begitu manis. Selamat datang di kanal ini. Jika kalian percaya bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya, temani aku sampai akhir cerita. 2 tahun lalu, aku menikah dengan Pramana penuh harapan. Aku seorang akuntan di sebuah firma di kawasan Sudirman. Sudah 7 tahun aku membangun karirku sendiri, batu demi batu, tanpa bantuan siapapun. Aku tumbuh dari keluarga sederhana. Ayahku sudah meninggal sejak aku kuliah. Ibuku berjuang membesarkanku seorang diri. Aku belajar sejak muda bahwa hidup tidak memberi apa-apa secara gratis. Karena itu, Setiap rupiah yang kupunya, kuperoleh dengan kerja keras. Dan setiap aset yang kumiliki, kucatat atas namaku sendiri. Itu kebiasaan seorang akuntan yang tidak pernah kutinggalkan. Pramana bekerja di perusahaan keluarga yang sebenarnya tidak terlalu besar. Tapi keluarganya gemar berlagak seolah mereka orang penting. Saat kami berkenalan, Pramana tampak sopan dan dewasa. Dia mengejarku dengan sabar. Aku pikir aku menemukan laki-laki yang tenang dan bisa diandalkan. Aku tidak tahu bahwa ketenangan itu sebenarnya adalah kelemahan. Kemampuan untuk diam dan tidak pernah membela apa yang benar. Sejak hari pertama, Bu Sundari sudah tidak menyukaiku. Bukan karena aku kurang, justru karena aku terlalu mandiri untuk dikendalikan. Dia terbiasa mengatur hidup anaknya sepenuhnya. Dan aku, perempuan yang punya penghasilan sendiri dan pendapat sendiri, adalah ancaman bagi kendalinya. Rumah tempat kami tinggal di kawasan Bintaro itu, kubeli dengan tabungan dan kredit atas namaku sendiri. Aku yang membayar uang mukanya. Aku yang membayar cicilannya setiap bulan dari gajiku. Pramana waktu itu setuju saja. Penghasilannya tidak menentu. Jadi masuk akal kalau rumah itu atas namaku. Tapi Bu Sundari selalu berkata di depan tamu, bahwa rumah itu pemberian keluarga Pramana. Dia bercerita seolah anaknya yang membelikan rumah mewah untuk istrinya. Aku diam saja. Aku pikir untuk apa ribut soal gengsi. Yang penting, aku tahu kebenarannya. dan dokumennya jelas. Aku tidak tahu bahwa diamku akan mereka anggap sebagai kelemahan, bahwa kesabaranku akan mereka baca sebagai izin untuk menginjakku lebih dalam. Bulan-bulan pertama pernikahan berjalan biasa saja. Ada pertengkaran kecil, tapi masih dalam batas wajar. Lalu, pertanyaan itu mulai datang. Awalnya halus, lama-lama menusuk. Kapan punya anak? Sudah isi belum? Jangan-jangan
ada yang tidak beres dengan kalian. Setiap kali Bu Sundari berkunjung, kalimat itu meluncur seperti jarum yang ditusukkan berulang kali ke tempat yang sama. Aku mencoba sabar. Kami baru menikah beberapa bulan. Tidak ada yang salah dengan menunggu. Banyak pasangan butuh waktu, tapi setahun berlalu dan perutku masih datar. Bu Sundari mulai bicara lebih kasar. Dia tidak lagi bertanya. Dia menyimpulkan. Dia bilang, aku menantu yang tidak berguna. Perempuan yang tidak bisa memberi keturunan untuk keluarganya. Aku menatap Pramana setiap kali itu terjadi. Menunggu dia membelaku. Menunggu dia berkata, Bu, jangan begitu pada istriku. Tapi Pramana hanya menunduk. Dia tidak pernah membela. Tidak sekalipun dalam setahun itu. Saat itu, aku belum tahu kenapa dia begitu. Aku pikir dia hanya laki-laki lemah yang takut pada ibunya. Aku tidak tahu bahwa dia menyimpan rahasia yang jauh lebih besar. Adik iparku, Wulan, paling rajin menambah minyak ke api. Wulan lebih muda dariku, belum menikah. Dan selalu merasa keluarga ini miliknya seorang. Sejak aku menikah dengan kakaknya, Wulan menganggapku penyusup, orang asing yang mengambil perhatian ibunya dan kakaknya. Dia sering berbisik pada ibunya. Suaranya sengaja dibuat agar aku mendengar. Kak Laras itu mandul. Ma, lihat saja. 2 tahun lagi juga tidak akan hamil. Perempuan karir memang begitu. Aku menggenggam gelas di tanganku sampai buku jariku memutih. Tapi aku tidak menjawab. Wulan juga punya kebiasaan lain. Setiap kali aku memasak, dia akan mencicipi, lalu mengerutkan hidung. Hambar. Pantas, Mas Pramana kurus. Masakan istrinya tidak enak. Setiap kali aku membeli sesuatu untuk rumah, dia akan berkomentar, boros sekali. Untung uang Mas Pramana banyak. Padahal semua itu kubeli dari gajiku sendiri. Tapi di rumah itu, kebenaran tidak pernah penting. Yang penting adalah cerita yang mereka mau percayai. Aku menahan semuanya, karena aku tahu satu hal yang tidak mereka tahu. Aku menyimpan sebuah pertanyaan di kepalaku. Kenapa aku tidak bisa hamil? Sebab beberapa bulan setelah menikah, aku pernah terlambat. Aku sempat berpikir, aku hamil. Aku bahkan sempat membayangkan wajah bayiku. Lalu, semuanya hilang begitu saja. Sebelum aku sempat memeriksanya ke dokter, aku menyimpan kecurigaan itu sendiri. Aku belum berani mengucapkannya. Karena di rumah itu, setiap kata yang keluar dari mulutku bisa dijadikan senjata untuk menyerangku balik. Suatu sore, keadaan memuncak. Bu Sundari datang membawa seorang dukun beranak dari kampung. Dia menyuruh perempuan tua itu meraba perutku dan bergumam macam-macam dalam bahasa yang tidak kumengerti. Aku duduk diam, menahan rasa risih, karena tidak ingin membuat keributan. Lalu dukun itu menyimpulkan di depan semua orang, rahimku dingin. Aku tidak akan pernah punya anak, kecuali, katanya, aku menjalani ritual tertentu yang tentu saja butuh biaya. Aku hampir tertawa, tapi aku menahan diri. Aku berdiri dan berkata pelan, Bu, kalau memang ingin tahu yang sebenarnya, ayo kita periksa ke dokter. Berdua, saya dan Mas Pramana. Bukan ke dukun, tapi ke dokter spesialis. Ruangan langsung hening. Wulan tertawa sinis. Untuk apa Mas Pramana diperiksa? Yang tidak bisa hamil kan kamu, Kak. Jelas-jelas masalahnya di kamu. Aku menatap Pramana lagi. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu di matanya. Bukan marah. Bukan bingung, ketakutan. Matanya melebar sedikit, lalu cepat-cepat dia mengalihkan pandangan. Seperti orang yang punya rahasia dan takut ketahuan. Saat itu aku belum mengerti artinya, tapi gambar itu tersimpan rapat di kepalaku. Dan aku tidak akan pernah melupakannya. Malam itu aku mengusulkan sesuatu yang sederhana pada Pramana. Saat hanya ada kami berdua di kamar. Mas, besok kita ke klinik. Tes bersama. Kalau memang masalahnya pada saya akan terima dengan lapang dada. Tapi kita harus tahu pasti, ini soal masa depan kita. Pramana menjawab cepat. Terlalu cepat. Tidak usah. Ngapain buang-buang uang untuk tes yang tidak perlu? Aku terdiam. Tes analisis sperma di klinik harganya tidak sampai Rp500.000. Sementara untuk resepsi pernikahan kami dulu, keluarganya rela menghabiskan ratusan juta demi gengsi.
demi dilihat tetangga, demi pamer. 500.000 untuk kebenaran terasa terlalu mahal bagi mereka. Tapi ratusan juta untuk pamer sama sekali tidak masalah. Saat itulah aku mulai benar-benar curiga. Kenapa Pramana begitu takut pada satu tes kecil yang sederhana? Kalau dia yakin masalahnya ada padaku, harusnya dia yang paling semangat membuktikannya. Tapi dia justru menghindar. Orang yang tidak bersalah tidak takut pada kebenaran. Hanya orang yang menyembunyikan sesuatu yang takut diperiksa. Aku memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Tapi sebelum aku sempat, tekanan di rumah itu semakin menggila. Suatu pagi, Bu Sundari datang tanpa memberitahu. Dia membawa beberapa kerabat perempuan dari kampung. Mereka masuk ke kamarku tanpa permisi. Mereka membuka lemariku, memeriksa pakaian dalamku, mencari entah apa. Kami hanya ingin memastikan kamu benar-benar perempuan norma, kata Bu Sundari dingin. Aku berdiri di ambang pintu dengan tangan mengepal. Bu, ini kamar saya. Tolong hormati privasi saya. Bu Sundari menatapku dengan jijik. Kamar, ini rumah keluarga kami. Kamu cuma menumpang. Aku ingin tertawa pahit. Rumah ini kubeli dengan tabunganku sendiri. Tapi aku menahan diri. Belum waktunya. Hari berikutnya, Wulan memulai babak baru. Dia menyebar cerita ke seluruh kerabat bahwa aku sering keluar malam diam-diam. Itu bohong total. Aku pulang kerja jam 7, lalu langsung di rumah. Tapi gosip itu menyebar cepat. Beberapa kerabat mulai menatapku seolah aku perempuan tidak benar. Aku mencoba menjelaskan pada Pramana, tapi dia hanya berkata, "Sudah, jangan diladeni. Nanti juga reda sendiri." Dia tidak pernah membelaku. Tidak sekalipun. Puncaknya datang di hari ulang tahun Bu Sundari. Di depan semua tamu, dia berdiri dan mengumumkan bahwa dia berdoa agar Tuhan segera mengganti menantunya dengan yang lebih subur. Semua orang tertawa. Aku berdiri di sudut ruangan, memegang nampan. Seperti pembantu di rumahku sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar memutuskan. Aku tidak akan bertahan demi pernikahan yang sudah lama mati ini. Aku hanya butuh satu bukti. Dan beberapa hari kemudian, takdir memberikannya padaku. Inilah awal dari semuanya. Dan kalian belum tahu seberapa dalam kebohongan mereka. Beberapa minggu kemudian, aku menemukan sesuatu di laci meja kerja Pramana. Aku tidak sengaja. Aku hanya mencari buku tabungan untuk membayar cicilan rumah. Yang seperti biasa, ku bayar dari rekeningku sendiri. Laci paling bawah biasanya terkunci. Tapi hari itu kuncinya tertinggal di lubangnya. Aku membukanya untuk mencari buku tabungan. Tapi yang kutemukan adalah sebuah amplop coklat dari sebuah laboratorium klinik. Aku tidak tahu kenapa, tapi tanganku langsung tertarik untuk membukanya. Tanganku gemetar saat menarik kertas di dalamnya. Di dalamnya ada hasil pemeriksaan atas nama Pramana. Tanggalnya 6 bulan yang lalu. Aku membaca baris demi baris. Istilah medisnya rumit, tapi kesimpulannya jelas tertulis di bagian bawah. Aku membacanya 3 kali untuk memastikan aku tidak salah baca. Hasilnya jelas. Pramana yang memiliki masalah. Bukan aku, tidak pernah aku. Aku duduk perlahan di kursi kerjanya dengan kertas itu di tanganku. Jadi, ini jawabannya. Selama setahun lebih, aku dihina, dikaci. Disebut perempuan tidak berguna. Padahal, jawabannya ada di sini, di laci ini, di rumah ini. Selama berbulan-bulan, Pramana membiarkan ibunya menghinaku sebagai perempuan mandul. Padahal dia sudah memegang kebenaran ini di lacinya sendiri. Dia diam saat ibunya membawa dukun. Dia diam saat adiknya menertawakanku. Dia diam saat aku menatapnya meminta pembelaan. Dia diam demi melindungi harga dirinya sendiri sebagai laki-laki. Aku duduk lama sekali di kursi itu. Aku tidak menangis. Aku hanya merasa sangat dingin, seperti ada es yang mengalir di dadaku. Lalu, sesuatu di dalam diriku berubah. Sebuah keputusan terbentuk, tenang dan jernih. Aku tidak akan meledak. Aku tidak akan berteriak. Karena perempuan yang berteriak akan dianggap histeris. Dan suaranya akan diabaikan. Aku akan diam. Tapi diamku kali ini berbeda. Ini diam seorang akuntan yang sedang mengumpulkan bukti. Aku mengambil ponselku.
Aku memotret hasil itu dari berbagai sudut, memastikan setiap detail terbaca jelas. Nama, tanggal, nomor registrasi, tanda tangan dokter. Aku menyimpan salinannya di tempat yang hanya aku yang tahu. Lalu aku mengembalikan amplop itu ke laci, persis seperti semula. Aku mengunci laci dan mengembalikan kuncinya ke tempatnya. Aku belum tahu kapan, tapi aku tahu suatu hari kertas ini akan menjadi kunci dari segalanya. Aku memutuskan untuk diam dulu. Aku ingin melihat seberapa jauh mereka berani melangkah. Dan aku ingin tahu apakah Pramana, suamiku, akan punya keberanian untuk mengatakan yang sebenarnya, atau akan terus bersembunyi di balik kebohongan ibunya. Aku memberinya waktu. Diam-diam, aku berharap dia akan memilih jujur. Tapi mereka melangkah jauh lebih jauh dari yang kubayangkan. Seminggu kemudian, Bu Sundari mengadakan acara keluarga di rumah kami. Rumah yang kubeli dengan keringatku sendiri. Dia mengumpulkan semua kerabat, paman, bibi, sepupu Pramana dari kampung. Belasan orang memenuhi ruang tamu. Aku menyiapkan teh dan kue untuk mereka. Seperti tuan rumah yang baik. Aku pikir itu acara silaturahmi biasa. Ternyata itu sebuah sidang, dan aku adalah terdakwanya. Setelah semua orang duduk, Bu Sundari berdiri di tengah ruangan. Wajahnya serius, seperti hakim yang akan membacakan vonis. Keluarga, katanya lantang. Kita berkumpul hari ini untuk membahas masalah serius. Sudah 2 tahun Pramana menikah, tapi belum ada tanda-tanda keturunan. Semua mata menoleh padaku. Kita semua tahu siapa penyebabnya, lanjut Bu Sundari. Menantu saya ini tidak bisa memberi keturunan, dan keluarga kita butuh penerus. Aku berdiri di sudut ruangan, memegang nampan kosong. Wajahku panas. Tapi aku tetap diam. Seorang bibi tua berbisik, cukup keras untuk kudengar. Kasihan Pramana. Sudah sabar 2 tahun. Bibi yang lain menambahkan, memang perempuan karir begitu, sibuk kerja, lupa kodratnya jadi perempuan. Setiap kalimat seperti jarum yang menusuk. Tapi aku menahan diri. Wulan duduk di sudut dengan senyum kemenangan yang tidak dia sembunyikan. Dia menikmati setiap detik penghinaan ini. Bu Sundari melanjutkan, karena itu keluarga sudah mengambil keputusan. Pramana harus menceraikan menantu ini. Kami akan mencarikan istri baru yang bisa memberi keturunan. Ruangan riuh dengan persetujuan. Beberapa kerabat mengangguk-angguk. Aku menatap sekeliling. Semua mata memandangku dengan kasihan bercampur jijik. Seolah aku barang cacat yang harus dibuang. Aku menatap Pramana untuk terakhir kalinya. Dia duduk di antara ibunya dan kerabatnya, menunduk. Aku memberinya satu kesempatan terakhir. 1. Aku berharap, walau sedikit, dia akan berdiri dan mengatakan kebenaran yang dia simpan di lacinya. Mas, kataku tenang. Menembus keriuhan ruangan. Apa kamu yakin masalahnya ada pada saya? Ruangan mendadak hening. Mata Pramana bergetar. Dia tahu persis apa yang kumaksud. Dia tahu, aku tahu. Untuk sesaat, aku melihat keraguan di wajahnya. Sebuah celah, kesempatan untuk jujur. Tapi lalu dia menunduk lebih dalam dan berkata pelan, "Sudahlah, Laras, jangan dipersulit keadaan." Saat itu, hatiku benar-benar mati untuknya. Bukan karena dia tidak mencintaiku, tapi karena dia memilih kebohongan demi kenyamanannya sendiri. Bahkan saat kebenaran bisa menyelamatkanku. Bu Sundari berdiri dan menunjuk pintu. Sudah, tidak ada gunanya bicara lagi. Keluar dari rumah ini sekarang. Kami tidak butuh menantu yang tidak berguna. Di luar, hujan turun deras. Petir sesekali menyambar. Aku ingin tertawa. Mereka mengusirku dari rumahku sendiri. Rumah yang sertifikatnya ada namaku. Rumah yang cicilannya kubayar dari gajiku. Tapi aku tidak berkata apa-apa tentang itu. Belum waktunya. Aku meletakkan nampan dengan tenang. Aku masuk ke kamar, mengambil satu koper kecil, dan memasukkan beberapa pakaian seadanya. Yang paling penting, aku memastikan ponselku, yang menyimpan salinan amplop coklat itu, ada di dalam tasku. Saat aku keluar, semua kerabat menatapku. Tidak ada satupun yang membelaku. Tidak ada satupun yang bertanya, apakah aku baik-baik saja? Aku berjalan menembus hujan menuju jalan. Air membasahi seluruh tubuhku dalam hitungan detik. Di belakangku,
Aku mendengar pintu rumah ditutup. Pintu rumahku sendiri ditutup di depan wajahku. Aku berhenti sejenak di tepi jalan, di bawah guyuran hujan. Aku tidak menangis. Aku justru merasa tenang. Yang aneh, karena saat itu aku tahu ini bukan akhir. Ini awal. Mereka pikir mereka sedang membuang sampah. Mereka tidak tahu. Mereka baru saja membuang berlian dan memungut kerikil. Aku menumpang di rumah sahabatku, Mbak Anin. Malam itu, Mbak Anin membukakan pintu dengan wajah terkejut melihatku basah kuyup. Dia langsung mengambil handuk dan membuatkanku teh hangat. Apa yang terjadi, Laras? Tanyanya cemas. Aku menceritakan semuanya dengan suara datar. Sidang keluarga, pengusiran, hujan. Mbak Anin menangis mendengarnya. Tapi aku tidak. Aku sudah selesai dengan air mata. Aku tidak menangis di depannya. Aku menangis nanti saat sendirian di kamar tamunya. Dan hanya sekali. Aku menangisi semua tahun yang terbuang. Aku menangisi perempuan yang dulu begitu sabar sampai lupa membela dirinya sendiri. Lalu aku berhenti menangis karena air mata tidak akan membayar cicilan dan tidak akan mengembalikan harga diriku. Keesokan paginya, aku bangun dengan kepala yang jernih. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, aku tahu persis apa yang harus kulakukan. Aku menelpon pengacaraku, Pak Surya. Aku sudah mengenalnya melalui pekerjaan dan aku mempercayainya. Aku menyampaikan 3 hal dengan tenang dan terstruktur, seperti menyusun laporan keuangan. Pertama, aku ingin proses cerai dimulai secepatnya. Aku tidak mau lagi terikat dengan laki-laki yang membiarkanku dihancurkan. Kedua, rumah Bintaro itu atas namaku, lengkap dengan bukti pembayaran cicilan dari rekeningku. Aku ingin mereka mengosongkannya sesuai hukum. Ketiga, aku punya bukti tentang kondisi medis sebenarnya, bukan untuk kupublikasikan sembarangan, tapi untuk melindungi diriku jika mereka mencoba memutarbalikkan fakta. Pak Surya terdiam sebentar di ujung telepon. Lalu dia berkata, Bu Laras, dengan dokumen-dokumen ini, posisi Anda sangat kuat. Mereka tidak punya dasar apapun. Hari itu juga, surat pemberitahuan resmi disiapkan dan dikirim ke rumah Bintaro. Isinya sederhana dan tegas. Rumah itu milik sah Larasati. Dibuktikan dengan sertifikat dan riwayat pembayaran. Penghuni lain diminta mengosongkannya dalam tempo yang ditentukan hukum. Reaksi mereka tidak butuh waktu lama. Bu Sundari menelpon dengan suara meledak-ledak. Dia memakiku. Dia menuduhku merebut rumah keluarga. Dia bilang, aku perempuan licik yang merencanakan ini sejak awal. Aku mendengarkan semua makiannya dengan tenang. Lalu aku menjawab dengan satu kalimat. Bu, silakan tanya pengacara ibu tentang siapa nama yang tertera di sertifikat. Semuanya hitam di atas putih. Tidak ada yang bisa diperdebatkan. Telepon ditutup dengan kasar dari seberang sana. Aku meletakkan ponselku dan menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, aku merasa bisa bernapas dengan lega. Beban yang selama ini menghimpit dadaku perlahan terangkat. Aku bukan lagi menantu yang bisa diusir di tengah hujan. Aku adalah Larasati, pemilik sah atas hidupku sendiri. Malam itu, aku duduk lama di kamar tamu Mbak Anin. Aku membuka ponselku dan menatap foto hasil tes yang kusimpan 2 tahun lalu. Aku tidak akan menggunakannya untuk balas dendam yang murahan. Aku tidak akan menyebarkannya ke media sosial seperti yang mungkin dilakukan orang lain. Bukti ini terlalu berharga untuk dihambur-hamburkan karena emosi sesaat. Aku akan menyimpannya sampai datang waktu yang tepat, sampai kebenaran benar-benar dibutuhkan untuk berbicara. Aku belajar satu hal penting dari pekerjaanku sebagai akuntan. Angka tidak pernah berbohong, dan dokumen yang benar selalu menang pada akhirnya. Yang dibutuhkan hanya kesabaran untuk menunggu momen yang tepat. Aku menutup ponselku dan tidur dengan tenang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku menyewa apartemen kecil di dekat kantor. Aku kembali fokus pada karirku. Hari-hari pertama setelah perceraian itu berat. Bukan karena aku merindukan Pramana, tapi karena aku harus belajar mempercayai diriku sendiri lagi. Selama 2 tahun, aku dibuat percaya bahwa aku kurang, bahwa
aku tidak cukup, bahwa ada yang salah denganku. Butuh waktu untuk menghapus suara-suara itu dari kepalaku. Tapi pekerjaan menyelamatkanku. Aku menenggelamkan diri dalam angka-angka, laporan, dan klien. Ternyata jauh dari rumah, penuh racun itu. Hidupku justru mekar. Dalam setahun, aku dipromosikan menjadi kepala keuangan. Atasanku bilang, dia tidak pernah melihat orang sefokus aku. Aku tersenyum dalam hati. Mereka tidak tahu. Fokus itu lahir dari luka yang harus kusembuhkan dengan kerja. Aku mulai mengelola tabungan dan investasiku dengan serius. Setiap rupiah, kucatat. Setiap keputusan keuangan, kupikirkan matang. Lalu aku membuka usaha kecil di sela waktu. Sebuah firma konsultan pembukuan untuk usaha kecil dan menengah. Banyak pemilik toko dan usaha keluarga yang kesulitan mengatur keuangan mereka. Aku membantu mereka. Dari mulut ke mulut, kliennya bertambah. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, firma kecilku punya beberapa karyawan. Aku yang dulu disebut tidak berguna, ternyata berguna bagi banyak orang. Aku tidak lagi punya waktu untuk memikirkan mereka. Tapi kabar tentang mereka tetap sampai kepadaku. Di bawah kerabat yang masih bersimpati padaku setelah menceraikanku. Pramana dan keluarganya buru-buru mencari pengganti. Wulan mengenalkan seorang perempuan pada kakaknya. Perempuan itu, kata mereka, pasti subur, pasti bisa memberi keturunan. Mereka menikah hanya beberapa bulan setelah aku pergi. Seolah 2 tahun pernikahan kami tidak pernah berarti apa-apa. Bu Sundari menggelar pesta besar, lagi-lagi demi gengsi. Dia ingin menunjukkan pada semua orang bahwa keluarganya baik-baik saja, bahwa membuangku adalah keputusan yang benar. Hutang di sana-sini hanya untuk pamer di hadapan tetangga. Aku mendengar semua itu, dan aku hanya tersenyum. Karena aku tahu satu hal yang mereka pura-pura lupakan. Amplop coklat itu masih tersimpan. Dan kebenaran tidak akan hilang hanya karena mereka menutup mata. Sebulan. 2 bulan. Setahun. Istri baru Pramana juga tidak kunjung hamil. Dan kali ini tidak ada menantu lain untuk disalahkan. Tekanan mulai berbalik ke dalam rumah itu sendiri. Aku mendengar dari kerabat lama bahwa rumah tangga Pramana mulai retak sejak bulan-bulan awal. Istri barunya, seorang perempuan bernama Maya, ternyata bukan tipe yang mudah ditekan. Setiap kali Bu Sundari menyinggung soal keturunan, Maya membalas dengan tajam. Suatu hari, Maya menuntut Pramana melakukan pemeriksaan bersama di klinik. Persis seperti yang dulu ku minta. Dan Pramana lagi-lagi menolak dengan alasan yang sama. Tidak perlu. Buang-buang uang. Tapi Maya tidak sepertiku dulu. Dia tidak mau diam, sementara perang dingin terjadi di rumah itu. Hutang pesta pernikahan mereka mulai ditagih. Bu Sundari, yang dulu sibuk pamer, sekarang sibuk menghindari telepon dari rentenir. Wulan, adik ipar yang dulu paling lantang menghinaku, kini harus ikut menanggung beban itu. Mereka pikir membuangku akan membuat hidup mereka lebih ringan. Ternyata akulah satu-satunya orang waras yang dulu menjaga keuangan rumah itu tetap rapi. Tanpa aku, semuanya berantakan dalam 2 tahun. Kabar lain juga sampai padaku. Bu Sundari mencoba meminjam uang ke sana-sini untuk menutup hutang pesta. Beberapa kerabat yang dulu hadir di sidang keluarga kini menghindar saat dia datang. Wulan, yang dulu bermimpi menikah dengan laki-laki kaya, mendapati reputasi keluarganya rusak. Calon-calon yang dia incar mundur satu persatu setelah mendengar cerita tentang keluarga itu. Mereka yang dulu begitu sibuk menjaga citra, kini menyaksikan citra itu hancur dari dalam. Dan yang paling pahit bagi mereka, semua itu terjadi bukan karena aku menyerang. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya pergi dan membiarkan kebenaran melakukan tugasnya. Sementara itu, hidupku berjalan ke arah yang sama sekali tidak kuduga. Aku bertemu Arya di sebuah acara amal yang diadakan kliennya. Aku hampir tidak datang malam itu. Aku lelah. Dan acara sosial bukan tempat favoritku. Tapi klienku memohon. Jadi aku hadir sebentar. Arya seorang dokter spesialis. Dia berdiri di sudut ruangan. Sama-sama terlihat ingin segera pulang sepertiku. Kami mulai mengobrol karena sama-sama menghindari panggung utama. Dia tenang, sopan,
dan mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Tidak ada percikan dramatis, hanya percakapan yang nyaman, seperti dua orang dewasa yang sama-sama sudah lelah berpura-pura. Kami bertemu lagi beberapa kali setelah itu, selalu dengan cara yang sederhana. Makan siang, berjalan-jalan, berbicara tentang banyak hal. Suatu hari, aku memutuskan untuk jujur padanya. Aku menceritakan semuanya. Pernikahanku yang gagal, tuduhan mandul, pengusiran di tengah hujan, bahkan amplop coklat itu. Aku pikir dia akan mundur. Banyak laki-laki yang tidak nyaman dengan perempuan yang punya masa lalu seberat itu. Tapi Arya hanya terdiam sejenak. Lalu dia berkata satu kalimat yang tidak pernah kulupakan. Yang membuangmu sedang kehilangan banyak hal. Dan yang menemukanmu sedang sangat beruntung saat itu. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa benar-benar dilihat. Bukan sebagai rahim yang harus produktif, tapi sebagai manusia. Kami menikah setahun kemudian, dengan acara yang sederhana dan hangat. Hanya keluarga dekat dan beberapa sahabat. Tanpa gengsi, tanpa pamer, tanpa hutang. Mbak Anin, sahabat yang menampungku. Malam aku diusir dulu, menangis bahagia di pernikahanku. Dan beberapa bulan setelahnya, 2 garis itu muncul di alat tes. Aku menatap alat tes itu lama sekali, tidak percaya. Lalu, aku mengulanginya 2 kali, 3 kali. Hasilnya tetap sama. Aku hamil secara alami. Tanpa drama, tanpa tuduhan, tanpa harus membuktikan apapun pada siapapun. Ternyata, rahimku tidak pernah dingin. Yang dingin selama ini adalah hati orang-orang di sekitarku dulu. Arya menggenggam tanganku saat dokter mengonfirmasi kehamilanku. Matanya berkaca-kaca. "Terima kasih," bisiknya. "Bukan padaku, tapi pada Tuhan," kupikir. Dan disitulah aku menyadari sesuatu. Tuhan tidak menghukum mereka dengan tanganku. Tuhan hanya membiarkan kebenaran tumbuh perlahan. Sampai ia tidak bisa lagi disembunyikan. Karma bukan tentang aku membalas mereka. Karma adalah ketika setiap orang akhirnya menuai apa yang mereka tanam. Mereka menanam kebohongan. Aku menanam kesabaran yang tidak kuduga. Kebenaran itu akan terbuka justru hari ini, di ruang tunggu rumah sakit ini. Kembali ke pagi ini, Bu Sundari menatapku dengan mata membelalak. Dia menyenggol lengan Pramana. Itu Laras, desisnya. Pramana mengangkat wajahnya saat melihatku. Tubuhnya menegang. Aku duduk dengan tenang. Beberapa kursi dari mereka. Aku tidak menyapa. Aku hanya membuka majalah dan berpura-pura membaca. Bu Sundari tidak tahan. Dia bangkit dan menghampiriku. "Sedang apa kamu di sini?" tanyanya tajam. Persis kalimat yang dulu dia pakai untuk mengusirku. Aku mengangkat wajah dan tersenyum tipis. Memeriksakan kehamilan saya. "Bu, sudah 12 minggu. Wajah Bu Sundari berubah. "Kehamilan? Kamu hamil?" "Iya, Bu," jawabku tenang. Ternyata saya tidak pernah mandul. Wulan, yang ternyata ikut datang dan baru kembali dari toilet. Mendengar kalimat itu, wajahnya memerah. "Itu pasti bohong," katanya keras. "Atau itu anak dari laki-laki lain. Dasar perempuan murahan." Beberapa orang di ruang tunggu menoleh. Aku tidak naik darah. Aku justru semakin tenang. "Wulan," kataku, "saya menikah secara resmi dengan suami saya. Anak ini anak yang sah. Tapi terima kasih. Kamu baru saja mengingatkan saya pada satu pertanyaan lama." Aku menatap Pramana. "Mas, kamu sudah berapa lama menikah lagi?" "Hampir 2 tahun, kan?" "Sudah punya anak?" Wajah Pramana memucat. Ruangan menjadi sangat hening. Bu Sundari membentak. "Itu bukan urusanmu." Istri Pramana yang sekarang sedang berproses. "Beda dengan kamu yang memang mandul." Aku menarik napas. Inilah saatnya. Aku membuka tasku perlahan. Aku mengeluarkan sebuah map coklat. Tanganku tidak gemetar sama sekali. Aku sudah menunggu momen ini selama 2 tahun. "Bu, 2 tahun yang lalu, Ibu mengusir saya di tengah hujan karena menuduh saya mandul. Hari ini, saya ingin mengembalikan sesuatu
yang sebenarnya milik keluarga ibu. Aku meletakkan selembar kertas di atas meja di antara kami. Itu salinan hasil tes Pramana. Tanggalnya jelas, 6 bulan sebelum dia menceraikanku. Silakan baca, Bu. Hasil ini sudah ada di tangan Mas Pramana, di laci mejanya, jauh sebelum ibu mengusir saya. Bu Sundari menyambar kertas itu. Matanya bergerak cepat membaca baris demi baris. Aku melihat wajahnya berubah dari sombong menjadi bingung, lalu menjadi pucat pasi. Ini palsu. Suaranya tercekat. Tidak palsu, Bu. Kataku tenang. Ada nama laboratoriumnya, ada nomor registrasinya, ada tanda tangan dokter penanggung jawabnya. Dan jika ibu masih ragu, kita bisa minta Mas Pramana melakukan tes ulang sekarang juga. Rumah sakit ini punya fasilitasnya. Hasil seperti ini tidak berubah dalam 2 tahun. Bu Sundari menatap anaknya. Pramana, ini bohong, kan? Katakan ini bohong. Pramana tidak menjawab. Wajahnya menunduk dalam-dalam. Diam itu lebih keras daripada teriakan apapun. Pramana berdiri tiba-tiba. Wajahnya pucat pasi. Hentikan. Laras. Cukup. Cukup. Aku menatapnya. Suaraku tetap tenang, tapi setiap kata kuucapkan dengan jelas. Mas, selama 2 tahun saya dicap sebagai perempuan mandul oleh seluruh keluargamu. Saya dihina di depan kerabat. Saya diperlakukan seperti pembantu di rumah saya sendiri. Saya diusir di tengah hujan seperti sampah. Aku berhenti sejenak. Dan selama itu, kamu tahu kebenarannya. Kertas ini ada di lacimu. Kamu memilih diam dan membiarkan ibumu menghancurkan harga diriku hanya untuk menyelamatkan harga dirimu sendiri. Sekarang kamu minta saya berhenti. Pramana membuka mulutnya, tapi tidak ada kata yang keluar. Aku menoleh pada Bu Sundari. Bu, selama ini ibu sibuk menyalahkan menantu. Ibu membawa dukun. Ibu menggelar sidang keluarga. Ibu mengusir saya. Padahal jawabannya ada pada anak ibu sendiri. Sepanjang waktu, Bu Sundari terlihat seperti kehilangan tenaga di kakinya. Dan Bu, lanjutku, istri baru Mas Pramana tidak hamil bukan karena dia. Sama seperti saya dulu. Ibu sudah salah menyalahkan 2 perempuan. Berapa lagi yang harus ibu hancurkan sebelum ibu mau melihat kebenaran? Bu Sundari terhuyung dan jatuh terduduk di kursi. Tubuhnya gemetar. Wulan berdiri membeku, mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara keluar. Beberapa orang di ruang tunggu sudah berhenti berpura-pura tidak mendengar. Mereka menyaksikan semuanya. Wulan akhirnya menemukan suaranya. Kamu sengaja datang ke sini untuk mempermalukan kami. Aku menggeleng pelan. Tidak. Wulan, aku datang ke sini untuk memeriksakan kandunganku. Kalian yang kebetulan ada di sini. Aku hanya menjawab pertanyaan yang ibumu ajukan tadi. Aku menatap Wulan lurus. Kamu yang dulu paling sering bilang, aku mandul, Wulan. Kamu yang menyebar gosip kalau aku perempuan tidak benar. Sekarang lihat, siapa yang sebenarnya menyembunyikan kebohongan selama ini? Wulan tidak bisa menjawab. Air mata mulai menggenang di matanya. Bukan karena sedih, tapi karena malu. Saat itulah pintu ruang tunggu terbuka. Arya masuk. Masih mengenakan jas dokternya. Papan namanya terlihat jelas di dada. Dia berjalan ke arahku dengan tenang dan berdiri di sampingku. Maaf, lama. Sayang, katanya lembut sambil meletakkan tangannya di bahuku. Lalu dia menatap ketiga orang itu. Ada masalah. Bu Sundari mengangkat wajahnya. Dia menatap Arya, lalu menatap jas dokter dan papan namanya. Wajahnya berubah pucat untuk kesekian kalinya karena dia mengenali nama itu. Arya adalah dokter spesialis yang cukup dikenal di kota ini, bukan orang sembarangan. Aku bisa melihat perhitungan berputar di kepala Bu Sundari. Dalam sekejap, gambaran tentangku berubah total di matanya. Dari menantu mandul yang dibuang di tengah hujan, menjadi istri seorang dokter terhormat, sedang mengandung anak yang sah, dengan hidup yang jauh lebih baik daripada keluarga yang membuangnya. Dan keluarganya sendirilah yang selama ini menyimpan rahasia kemandulan itu. Tidak ada masalah, Mas, kataku pada Arya sambil tersenyum tenang. Kami hanya kebetulan bertemu kenalan lama.
Arya mengangguk sopan pada mereka. Meski dia sudah tahu siapa mereka dari ceritaku. Aku berdiri. Aku merapikan mantelku perlahan. Lalu aku menatap Bu Sundari untuk terakhir kalinya. Bu Sundari, kataku. Saya tidak datang untuk membalas dendam. Saya sudah lama berhenti menyimpan dendam. Karena itu, hanya akan meracuni anak yang saya kandung. Saya datang ke sini untuk memeriksakan anak saya. Tapi karena ibu yang bertanya, sekarang ibu sudah tahu jawabannya. Aku berhenti. Yang saya minta hanya satu, berhenti menghancurkan perempuan lain dengan tuduhan yang ibu sendiri tidak pernah berani buktikan. Bu Sundari tidak menjawab. Dia hanya menunduk, memegang kertas hasil tes itu dengan tangan gemetar. Aku menggandeng tangan Arya. Kami berjalan menuju ruang periksa. Di belakangku, aku mendengar Wulan mulai terisak. Dan suara Bu Sundari yang membentak Pramana dengan kalimat yang dulu dia tujukan padaku. Kenapa kamu menyembunyikan ini? Kenapa kamu membohongi ibu selama ini? Kenapa kamu biarkan semua ini terjadi? Aku tidak menoleh ke belakang. Roda sudah berputar penuh. Di ruang periksa, Arya menggenggam tanganku saat layar USG menyala. Detak jantung kecil itu terdengar memenuhi ruangan. Cepat, kuat, penuh kehidupan. Air mataku jatuh. Tapi kali ini, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ini adalah air mata bahagia. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, kabar demi kabar sampai kepadaku. Pernikahan kedua Pramana berakhir. Maya, istrinya, menggugat cerai begitu tahu yang sebenarnya. Dia mendatangi laboratorium dan memaksa Pramana melakukan tes ulang di hadapannya. Hasilnya sama. Dia merasa ditipu, persis seperti aku dulu. Bedanya, Maya tidak mau membuang waktu bertahun-tahun. Dia langsung pergi. Bu Sundari jatuh sakit karena malu. Cerita tentang keluarganya menyebar di lingkungan tempat tinggalnya. Tetangga yang dulu dia pamerkan kemewahannya, kini berbisik-bisik di belakangnya. Gengsi yang dia jaga mati-matian runtuh dalam sekejap. Wulan, yang selalu merasa keluarga itu miliknya, harus menghadapi kenyataan pahit. Hutang pesta pernikahan kakaknya yang belum lunas kini menjadi beban keluarga. Tidak ada lagi menantu kaya untuk dimintai bantuan. Tidak ada lagi akuntan yang menjaga keuangan rumah tetap rapi. Dan rumah Bintaro itu sudah lama kosong. Mereka mengosongkannya sesuai proses hukum. Setelah pengacaraku menunjukkan bahwa sertifikatnya memang atas namaku. Aku tidak menjualnya, aku menyewakannya pada sebuah keluarga muda yang baik. Uang sewanya aku tabung untuk pendidikan anakku kelak. Suatu hari, beberapa bulan setelah anakku lahir, Pramana datang ke kantorku. Sekretarisku memberitahuku ada tamu. Saat aku keluar, aku hampir tidak mengenalinya. Dia tampak jauh lebih tua dari usianya. Rambutnya mulai beruban, bahunya membungkuk. Dia berdiri di depan mejaku dan berkata pelan, "Laras, maafkan aku. Aku salah besar." Aku menatapnya cukup lama. Aku menunggu sesuatu muncul di dalam diriku. Marah, benci, dendam, atau bahkan kepuasan. Tapi tidak ada apa-apa. Hanya ketenangan. Mas Pramana, kataku akhirnya. Saya sudah memaafkan. Tapi bukan untuk Mas. Saya memaafkan untuk diri saya sendiri. Supaya saya bisa berjalan ringan tanpa beban kebencian. Dia mengangkat wajahnya. Mungkin berharap aku akan menawarkan sesuatu lebih. Tapi memaafkan bukan berarti melupakan. Lanjutku. Dan memaafkan tidak berarti kita kembali. Apa yang Mas hancurkan 2 tahun lalu tidak bisa dibangun ulang. Pramana terdiam. Lalu dia bertanya, suaranya nyaris berbisik. Apa kamu bahagia sekarang? Aku tersenyum tipis. Iya, Mas. Sangat bahagia, dan itu bukan karena saya membalas siapapun, tapi karena saya berhenti menunggu pengakuan dari orang yang tidak pernah berani jujur. Aku berdiri. Pulanglah, urus ibumu. Dia membutuhkanmu sekarang. Itu tanggung jawabmu, bukan tanggung jawab saya lagi. Pramana menunduk. Matanya basah. Lalu dia mengangguk pelan dan berbalik pergi. Aku menatap punggungnya yang menghilang di balik pintu. Untuk terakhir kalinya. Aku tidak merasa menang, aku hanya merasa, akhirnya, semuanya
selesai. Malam itu aku pulang ke rumah yang hangat. Arya sudah menungguku dengan makan malam sederhana. Ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi. Aroma masakan rumah memenuhi udara. Anakku tertidur di ayunannya. Wajahnya damai. Tidak tahu apa-apa tentang badai yang pernah mendahuluinya. Aku duduk dan mengusap kepala kecilnya dengan lembut. Arya duduk di sampingku. Kami makan dalam diam yang nyaman. Bukan diam yang menekan seperti dulu, tapi diam dua orang yang merasa cukup. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah menghakimi seseorang tanpa kebenaran di tangan. Dan jangan pernah diam saat orang yang kau cintai dihancurkan. Hanya demi menyelamatkan harga dirimu sendiri. Karena diam di saat yang salah sama jahatnya dengan tindakan yang salah. Di luar sana, ada banyak perempuan yang pernah berada di posisiku dulu. Dituduh, direndahkan, dibuang. Padahal mereka tidak bersalah sama sekali. Mereka diam karena takut. Mereka bertahan karena berpikir itu kewajiban mereka. Mereka menyalahkan diri sendiri atas kesalahan yang bukan milik mereka. Aku ingin kalian tahu satu hal. Nilai kalian tidak ditentukan oleh orang yang membuang kalian. Nilai kalian tidak hilang hanya karena ada yang gagal melihatnya. Berlian yang dibuang ke lumpur tetaplah berlian. Yang membuangnya hanya membuktikan bahwa dia tidak pernah tahu cara mengenali nilai. Ada juga banyak laki-laki seperti Pramana di luar sana yang tahu kebenaran, tapi memilih diam karena takut kehilangan muka. Ketakutan itu akhirnya menghancurkan mereka sendiri. Lebih parah daripada kebenaran yang mereka takuti. Dan ada pula para ibu seperti Bu Sundari, yang begitu sibuk menjaga gengsi di mata orang lain, sampai lupa menjaga hati orang-orang di dalam rumahnya sendiri. Mereka membangun istana dari gengsi, lalu menyaksikannya runtuh karena kebohongan yang mereka pelihara. Hari ini, aku bahagia, bukan karena mereka jatuh. Aku tidak pernah benar-benar menikmati kejatuhan siapapun. Aku bahagia karena aku berhasil bangkit dan menemukan hidup yang jauh lebih layak daripada yang pernah mereka berikan padaku. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, membalas dengan kebencian atau berjalan maju dengan kepala tegak dan hati yang sembuh. Aku memilih berjalan maju dan ternyata di depan sana ada masa depan yang jauh lebih cerah dari yang pernah kubayangkan. Jika kalian sedang berada di tengah badai seperti aku dulu, percayalah. Kebenaran punya caranya sendiri untuk muncul ke permukaan. Tugas kalian hanya bertahan, menjaga harga diri, dan tidak kehilangan diri kalian sendiri di tengah jalan. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Di tengah pesta arisan keluarga, mertuaku menyuruhku mengepel lantai dapur, sementara seluruh kerabat menertawakanku dari ruang depan. Mereka menyebutku perempuan kampung yang menumpang hidup. Aku hanya tersenyum. Mereka tidak tahu, akta rumah megah tempat mereka berpesta itu tertulis atas namaku. 30 menit lagi, mereka akan kehilangan segalanya. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, tuliskan dari kota mana kalian menonton. Jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan, supaya kami makin semangat menghadirkan kisah yang lebih menyentuh lagi. Hari Minggu itu seharusnya menjadi hari istirahatku. Sepanjang pekan, aku bekerja di balik nama orang lain, dan tubuhku lelah sampai ke tulang. Namun rumah yang kami tempati justru riuh sejak subuh. Hari itu, giliran ibu mertuaku menjadi tuan rumah arisan keluarga besar. Bukan arisan biasa. Ini panggung untuk memamerkan kekayaan dan jabatan. Mobil-mobil mengilap memenuhi halaman depan. Para bibi dan sepupu datang dengan perhiasan emas dan tas bermerek mahal. Mereka tertawa, saling memuji, saling mengukur siapa yang paling sukses. Aku bangun sejak pukul 4 pagi. Aku memasak rendang, opor, dan aneka kue basah. Punggungku sudah pegal sebelum tamu pertama tiba. Namaku Anindya Kusuma. Usiaku 32 tahun. Di mata keluarga ini, aku hanyalah perempuan yatim piatu dari kampung. Pegawai rendahan, bergaji pas-pasan, yang beruntung dipungut oleh putra kesayangan mereka. Itulah yang mereka percaya. Dan selama 5 tahun, aku membiarkan mereka percaya.
Aku sengaja memakai daster sederhana, tanpa riasan, tanpa perhiasan. Aku ingin menjadi menantu yang rendah hati, melayani dengan tulus, tanpa menonjolkan diri. Aku menatap ruang tamu yang sudah penuh. Aku berniat mandi sebentar, berganti pakaian, lalu ikut menyambut tamu. Bagaimanapun, secara resmi, aku adalah istri di rumah ini. Tapi baru saja kakiku menapak anak tangga pertama. Suara melengking menghentikanku. "Mau kemana kamu?" bentak ibu mertuaku dari arah ruang makan. Bu Hartati, 61 tahun. Hari itu ia mengenakan kebaya brokat merah marun, lengkap dengan sanggul dan berlian yang sengaja ia pakai di siang bolong. Matanya menyapuku dari ujung kepala sampai ujung kaki, penuh jijik. "Saya mau mandi sebentar, Bu." Baju ini sudah bau asap dapur. Setelah itu, saya ikut menyambut tamu di depan. Jawabku selembut mungkin. "Bana," kakak iparku, baru keluar dari kamarnya dengan gaun sutra yang ketat. Ia menyilangkan tangan di depan dada. "Mandi buat apa?" katanya sinis. "Mau ikut duduk di depan sama tamu VIP. Sadar diri dong. Penampilanmu nggak pantas dilihat orang. Bikin malu keluarga saja kalau kamu duduk di antara nyonya-nyonya pejabat." Ibu mertuaku mengangguk puas. Ia berkacak pinggang, lalu menunjuk ke arah dapur. "Betul," kata Fania. "Kamu tidak usah ikut kumpul. Piring dan gelas kotor sudah menumpuk. Tugasmu sekarang, cuci semua sampai bersih. Itu gelas kristal mahal. Kalau pecah, gajimu 10 tahun pun tidak akan sanggup mengganti." Dadaku terasa sesak. Aku mengedarkan pandangan ke ruang tamu. Di sana, suamiku duduk santai di sofa kulit. Mas Reza, 38 tahun. Ia tertawa terbahak-bahak bersama para sepupunya, memegang segelas sirup dingin. Sesekali matanya melirik ke arahku yang sedang dimarahi ibu dan kakaknya. Lalu ia membuang muka. Ia tidak berkata apa-apa. Tidak ada pembelaan. Tidak ada niat untuk menarik tanganku dan mendudukkanku di sampingnya sebagai istri yang dihormati. "Tolong, lihat aku sebentar saja," gumamku dalam hati. Tapi ia sibuk dengan dunianya sendiri. "Tunggu apa lagi? Cepat ke dapur," bentak ibu mertuaku lagi. Kali ini lebih keras, sampai beberapa tamu menoleh demi menghindari keributan yang memalukan. Aku menundukkan kepala. Aku menghela napas panjang, lalu berbalik menuju dapur. 5 tahun lalu, saat aku menerima lamaran Mas Reza, aku berjanji pada diriku sendiri untuk menjadi istri yang berbakti. Aku menyembunyikan identitas asliku rapat-rapat. Tidak satu pun dari keluarga ini, bahkan suamiku sendiri, tahu siapa aku sebenarnya. Kenyataannya, jauh dari yang mereka bayangkan. Aku adalah pewaris tunggal dan pemegang saham pengendali sebuah grup usaha raksasa di bidang properti dan investasi. Rumah megah tempat mereka berpesta ini, mobil-mobil yang mereka kendarai, uang bulanan fantastis yang selalu diberikan suamiku kepada ibu dan kakaknya. Semuanya berasal dari rekening yang kukendalikan diam-diam. Aku sengaja menyuntikkan dana ke rekening Mas Reza tanpa ia tahu, agar ia terlihat sukses dan bisa mengangkat derajat keluarganya. Aku melakukannya atas nama cinta. Aku ingin tahu, apakah suamiku dan keluarganya bisa mencintaiku apa adanya, tanpa melihat latar belakang hartaku. Namun pengorbananku sia-sia. Semakin Mas Reza terlihat kaya, semakin arogan sikap keluarganya kepadaku. Ibu mertuaku merasa putranya adalah pangeran yang terlalu sempurna untukku. Fania selalu memandangku sebelah mata. Dan suamiku, pria yang dulu melindungiku, perlahan berubah menjadi pria yang gila hormat dan terlalu takut pada ibunya untuk sekedar membelaku. Dapur itu terletak di bagian paling belakang rumah. Sempit, panas. Hanya ada satu jendela kecil yang tidak cukup mengusir hawa pengap. Piring-piring kotor bernoda santan sudah menggunung. Gelas kristal lengket berjejer berantakan. Aku mengikat celemek pudar di pinggang, lalu menyalakan keran. Air sabun yang dingin menyentuh tanganku yang sudah keriput sejak subuh. Aku menggosok satu persatu. Punggung bawahku semakin nyeri. Aku harus berdiri berjam-jam, membersihkan kekacauan yang dibuat puluhan orang yang sedang bersenang-senang di luar sana. Pelayan paruh waktu yang disewa ibu mertuaku sesekali masuk, bukan untuk membantu. Ia hanya meletakkan tumpukan piring kotor yang baru, lalu kembali ke depan. Sekali waktu,
Pelayan muda itu menatapku dengan iba. Ia berbisik pelan. Bu, biar saya bantu sebentar. Kasihan tangan ibu. Tapi belum sempat ia menyentuh keran. Suara ibu mertuaku menggelegar dari ruang tamu. Jangan dibantu. Itu memang tugasnya. Kamu urus saja makanan di depan. Pelayan itu menunduk, lalu pergi dengan wajah serba salah. Bahkan kebaikan kecil pun tidak diizinkan menyentuhku di rumah ini. Ibu mertuaku melarang pelayan itu mencuci. Tugas itu sengaja dibebankan sepenuhnya kepadaku. Sebuah hukuman tak tertulis. Karena aku dianggap orang luar yang menumpang hidup. 1 jam berlalu. Tanganku kebas dan kemerahan, perih oleh sabun keras. Salah satu gelas kristal hampir terlepas dari tanganku yang gemetar. Aku menahannya tepat waktu. Jika gelas itu pecah, ibu mertuaku pasti akan membuat kehebohan di depan tamu, menjadikannya alasan baru untuk mempermalukanku. Aku menggenggam gelas itu erat-erat, lebih erat dari yang seharusnya, sampai jari-jariku sakit. Tumpukan piring akhirnya mulai berkurang. Aku melirik meja dapur. Di sana ada nampan besar berisi potongan melon dan semangka yang belum sempat diantar ke depan. Perutku berbunyi. Sejak subuh, aku belum makan apapun. Aku ingin mengambil sepotong. Tapi aku tahu, ibu mertuaku akan marah besar jika aku menyentuh hidangan tamu lebih dulu. Maka kuangkat nampan berat itu dengan kedua tanganku. Aku memutuskan mengantarnya ke ruang tamu. Setelah itu, mungkin aku bisa beristirahat sebentar. Aku menyusuri lorong panjang yang menghubungkan dapur dengan ruang keluarga utama. Langkahku pelan, semakin dekat ruang tamu. Suara obrolan terdengar semakin jelas. Decak kagum, pujian berlebihan, tawa yang menggema. Langkahku terhenti tepat di balik dinding pembatas. Aku tertutup pilar marmer besar. Mereka tidak melihatku, tapi aku bisa mendengar setiap kata. Ibu mertuaku duduk di kursi tunggal berlapis beludru di tengah ruangan. Dikelilingi para bibi. Fania duduk di lengan kursi ibunya, memegang gelas teh dengan gaya seanggun mungkin. Rumah ini benar-benar luar biasa, Bu Hartati. Puji salah satu bibi. Matanya menyapu seluruh ruangan. Perabotannya import semua. Anakmu hebat sekali. Usianya belum 40, tapi sudah bisa membelikan rumah semewah ini untuk ibunya. Ibu mertuaku tersenyum lebar sampai matanya menyipit. Ia mengibaskan tangan dengan gaya merendah yang dibuat-buat. Biasa saja. Anak laki-lakiku itu memang penyayang, katanya. Dia tidak akan bisa tenang bekerja kalau ibunya tidak hidup nyaman. Makanya dia sengaja membeli rumah di kawasan elit ini, supaya aku bisa mengundang kalian semua. Aku berdiri diam di balik pilar, memegang nampan buah yang semakin berat. Setiap kata itu menusuk. Rumah ini bukan dibeli Mas Reza. Rumah ini aku yang membelinya. Lalu kuserahkan namanya, seolah pemberian suamiku. Beruntung sekali kamu punya anak sehebat itu. Timpal kerabat lain yang memakai banyak gelang emas. Lalu, bagaimana kabar istrinya? Yang dari kampung itu. Dari tadi, aku tidak melihatnya. Tanganku mendadak dingin. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku menahan napas, menanti jawaban dari keluarga yang 5 tahun kulayani dengan segenap jiwa. Ibu mertuaku memutar bola matanya. Ia sengaja mengeraskan suara, seolah ingin seluruh ruangan mendengar. Perempuan itu. Dia ada di belakang, sedang mencuci piring dan membersihkan dapur. Mencuci piring, tanya si bibi. Sedikit terkejut. Kenapa tidak suruh pembantu saja? Kalian kan orang kaya sekarang. Fania menyela dengan tawa sumbang. Buat apa bayar pembantu mahal kalau ada tenaga gratis di rumah? Sudah sepantasnya dia di belakang. Perempuan kampung seperti dia tidak selevel dengan kita yang duduk di ruang tamu. Dia tidak tahu cara mengobrol dengan orang penting. Nanti malah bikin malu. Darahku berdesir dingin. Hinaan itu diucapkan terang-terangan di depan puluhan pasang telinga. Tidak ada satu pun yang membela. Beberapa kerabat justru mengangguk dan tersenyum sinis. Memang sih, lanjut ibu mertuaku, semakin pongah. Keluarga kita ini sekarang sudah kelas atas. Anakku direktur. Gajinya ratusan juta sebulan. Sementara perempuan itu cuma lulusan kampus biasa. Yatim piatu. Tidak punya warisan sepeser pun. Untung anakku berbaik hati memungutnya. Kalau bukan karena dia, perempuan itu pasti sudah jadi gembel di pinggir jalan. Nampan di tanganku nyaris terlepas. Bukan karena marah,
Tapi karena geli yang pahit, mereka tidak tahu. Setiap suap yang mereka makan hari ini dibeli dengan uangku. Aku mundur perlahan. Meletakkan nampan di meja konsol lorong. Aku tidak ingin masuk. Belum saatnya. Saat itulah ponsel di saku celemekku bergetar. Aku menjawab dengan suara pelan, menjauh ke sudut lorong. Bu Anindya. Suara Pak Gunawan. Pengacara sekaligus kepala hukum perusahaanku. Terdengar tegang. Maaf mengganggu di hari libur, tapi ada hal mendesak. Ada pihak yang diam-diam mencoba mengalihkan kepemilikan rumah di kawasan elit yang ibu beli 5 tahun lalu. Dokumen pengalihan palsu sudah disiapkan. Kami menemukan jejaknya pagi ini. Aku terdiam. Tanganku mengepal. Siapa yang mengajukan? Tanyaku. Atas nama Fania Hartati. Diduga dibantu seorang notaris nakal. Mereka memanfaatkan tanda tangan suami ibu yang tertera sebagai penghuni. Mereka mengira rumah itu milik suami ibu. Padahal akta asli tetap atas nama ibu di brankas kantor kita. Aku menatap ke arah ruang tamu. Fania sedang tertawa, memamerkan gelang barunya. Jadi inilah rencana mereka. Mengusirku pelan-pelan, lalu merebut rumah yang mereka kira milik Mas Reza. Pak Gunawan, kataku tenang. Siapkan semua dokumen asli. Akta rumah, laporan audit aliran dana 5 tahun, dan surat pemberitahuan pemegang saham. Saya butuh semuanya sore ini. Bawa ke alamat rumah ini sekarang. Baik. Bu, saya berangkat. Belum sempat kututup. Sebuah tangan menyambar ponselku dari belakang. Telepon-teleponan dengan siapa kamu? Ibu mertuaku berdiri di mulut lorong. Wajahnya merah. Sudah disuruh kerja, malah keluyuran. Gaya betul. Perempuan kampung pegang ponsel mahal. Itu pasti pemberian anakku juga. Ia melemparkan ponselku ke meja konsol. Lalu, matanya jatuh pada lantai lorong yang basah oleh tetesan air dari celemekku. Lihat ini. Kamu kotori lantai marmer mahalku. Lap. Sekarang, pakai tanganmu sendiri. Biar kamu tahu rasanya jadi orang yang numpang hidup. Para tamu mulai berdatangan ke mulut lorong menonton. Fania merekam dengan ponselnya. Terkikik. Bagus, simpan videonya, kata Fania. Buat kenang-kenangan. Menantu kampung yang tahu diri. Beberapa kerabat ikut tertawa. Seorang anak kecil, keponakan Mas Reza, bahkan menunjuk ke arahku sambil berkata polos, "Mama, kenapa tante itu mengepel seperti pembantu?" Ibunya buru-buru menutup mulut anak itu. Tapi tawa di sekeliling sudah pecah. Aku menatap ibu mertuaku. Lalu, aku berlutut, mengambil lap, dan mulai mengeringkan lantai. Lututku menyentuh dinginnya marmer. Tanganku, yang sejak subuh terendam air sabun, kini bergerak menyeka lantai di hadapan puluhan mata yang menertawakan. Bukan karena aku takut, tapi karena aku ingin mereka merasa menang untuk terakhir kalinya. Aku ingin mereka melangkah sejauh-jauhnya, supaya tidak ada lagi alasan untuk menyesalkan apa yang akan terjadi setelah ini. Nah, begitu, kata ibu mertuaku puas. Itu baru tahu diri. Dari sudut mataku, kulihat Mas Reza berdiri di kerumunan. Ia melihat istrinya berlutut mengelap lantai. Ditertawakan satu keluarga. Dan ia hanya diam, menunduk, lalu mundur ke belakang, pura-pura tidak melihat. Saat itu, sesuatu di dalam dadaku yang selama 5 tahun kupelihara akhirnya padam. Cinta yang kupertahankan dengan menyuntikkan uang diam-diam. Dengan menjadi pembantu di rumahku sendiri. Semuanya selesai. Malam itu, mereka tidak tahu. Lap terakhir yang kupegang ini adalah akhir dari kerajaan kecil mereka. Belum selesai aku berlutut. Terdengar suara ibu mertuaku memanggil Mas Reza ke ruang makan. Reza, sini sebentar, tanda tangani ini. Ia menyodorkan map berisi dokumen. Ini soal rumah. Mama mau balik nama ke Fania. Biar lebih aman, katanya. Kamu kan suka sibuk, takut nanti repot. Tanda tangan saja di sini. Aku menegakkan tubuh, masih memegang lap basah. Inilah dokumen palsu yang dimaksud Pak Gunawan. Mereka begitu yakin rumah ini milik Mas Reza, sampai berani membalik namanya tanpa ragu. Mas Reza ragu sejenak. Ma, ini kan rumah. Apa enggak? Sebaiknya tanya Anindya dulu. Ibu mertuaku mendelik, tanya dia.
Untuk apa? Dia siapa? Perempuan itu tidak punya hak apa-apa di rumah ini. Semua ini hasil keringatmu. Nak, tanda tangan. Dan suamiku, pria yang terlalu takut pada ibunya, mengambil pena. Ia menandatangani dokumen yang akan menyerahkan rumahku ke tangan kakak iparku. Aku menyaksikan semuanya dari lorong. Aku tidak berteriak, aku tidak melarang, aku hanya menyeka tanganku. Lalu berkata pelan dalam hati, silahkan tanda tangani semuanya. Karena tanda tangan itu yang akan menjadi bukti niat kalian. Aku melangkah menjauh, mengambil ponselku kembali dari meja konsol. Aku mengetik satu pesan singkat kepada Pak Gunawan. Mereka baru saja menandatangani dokumen pengalihan palsu di depan saksi. Bawa juga notaris resmi kita. Saatnya semua selesai hari ini. Lalu aku naik ke kamar. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku tidak memakai daster. Aku membuka lemari tersembunyi di balik dinding. Tempat aku menyimpan satu setel pakaian yang tidak pernah mereka lihat. Setelan kerja berwarna gelap, rapi, mahal. Pakaian seorang komisaris utama. Sebenarnya, niat untuk mengakhiri semua ini sudah tumbuh sejak beberapa minggu terakhir. Hari ini hanya menjadi puncaknya. 2 minggu lalu, ibu mertuaku menggelar pengajian besar di rumah. Aku diminta memasak untuk 100 tamu sendirian. Sejak dini hari, ketika seorang tamu memujiku karena masakannya enak, ibu mertuaku buru-buru menyela. Katanya, itu cuma menantu yang numpang. Untung saja dia bisa masak, jadi ada gunanya sedikit. Tamu itu tertawa. Aku hanya menunduk, melanjutkan menuang teh. Seminggu lalu, Fania kehilangan gelang emasnya tanpa bukti apapun. Ia langsung menuduhku mencuri. Ia menggeledah kamarku di depan ibu mertuaku, membongkar lemariku, melempar pakaianku ke lantai. Gelang itu akhirnya ditemukan di tas Fania sendiri, terselip di antara dompet. Tidak ada satu kata maaf pun. Ibu mertuaku malah berkata, lain kali jangan dekat-dekat barang berharga. Orang seperti kamu memang gampang dicurigai. Aku menelan semua itu. Tapi setiap penghinaan menambah satu batu di dadaku. Sampai hari ini, batu itu menjadi gunung. 2 hari lalu, alergi di tanganku semakin parah. Kulitku melepuh, merah, dan terasa panas karena terlalu sering terkena sabun cuci yang keras. Aku meminta Mas Reza mengantarku ke dokter. Ia menoleh sebentar dari ponselnya, lalu berkata, nanti saja. Mama menyuruhku menemaninya ke arisan tetangga sore ini. Kamu olesi salep saja dulu. Lalu, ia pergi, meninggalkanku dengan tangan yang perih. Ibu mertuaku yang mendengar percakapan itu menyahut dari ruang tengah. Tangan sedikit melepuh saja sudah rewel. Dasar manja. Dulu aku mencuci untuk satu kampung. Tanganku biasa saja. Malam itu aku mengobati tanganku sendiri sambil menahan perih yang jauh lebih dalam dari sekadar luka di kulit. 5 hari lalu, ibu mertuaku sakit dan harus dirawat semalam di rumah sakit. Aku yang menungguinya sepanjang malam, mengganti kompres, menyuapi obat, tanpa tidur sama sekali. Pagi harinya, ketika para kerabat datang menjenguk, ibu mertuaku berkata bahwa Fania lah yang menjaganya semalaman. Aku yang berdiri di sudut dengan mata sembab hanya dianggap pelengkap. Untung ada Fania, katanya. Anak yang berbakti memang beda. Aku tersenyum getir. Bahkan jasa pun bisa mereka curi. 4 hari lalu, suamiku berulang tahun. Aku menyiapkan kejutan kecil, kue buatan tangan, dan sebuah jam tangan sederhana. Saat aku menyerahkannya di depan keluarga, ibu mertuaku menyeletuk, jam murahan begini. Reza biasa pakai yang puluhan juta. Simpan saja. Malah bikin malu. Fania tertawa. Mas Reza hanya menerima kotak itu, lalu meletakkannya di meja tanpa membukanya. Malam itu, jam itu masih tergeletak di sana. Dingin. Tak tersentuh. Seperti perasaanku 3 hari sebelum arisan, aku tidak sengaja mendengar percakapan ibu mertuaku dengan Fania di ruang keluarga. Ibu mertuaku berkata, pokoknya sebelum perempuan itu sadar, kita balik nama dulu rumah ini ke kamu. Suruh Reza tanda tangan. Setelah resmi, kita usir dia. Dia tidak akan bisa apa-apa. Dia kan tidak punya keluarga. Saat itu,
Aku berdiri di balik pintu, memegang nampan teh. Tanganku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena akhirnya aku tahu sejauh apa rencana mereka. Mereka tidak hanya ingin menghinaku, mereka ingin merampas habis dan membuangku ke jalan. Malam itu, aku menelpon Pak Gunawan. Aku memintanya diam-diam memantau setiap upaya pengalihan dokumen atas rumah ini. Aku ingin membiarkan mereka melangkah sejauh mungkin, karena semakin jauh mereka melangkah, semakin kuat bukti yang akan menjatuhkan mereka. Aku tidak ingin sekadar marah. Aku ingin keadilan yang sah, hitam di atas putih. Sambil mengganti pakaian, ingatanku melayang ke 5 tahun yang lalu. Saat pertama kali aku menginjakan kaki di keluarga ini. Waktu itu, aku sengaja datang dengan baju sederhana dan tas kain. Aku ingin tahu bagaimana keluarga Mas Reza memperlakukan seorang perempuan yang mereka anggap tidak punya apa-apa. Hari pertama, ibu mertuaku menyodorkan sapu dan kain pel. Katanya, "Di rumah ini, menantu harus tahu diri. Kerja dulu, baru boleh makan." Aku menurut. Aku mengepel, mencuci, memasak. Aku bangun paling pagi dan tidur paling malam. Aku pikir dengan kesabaran, hati mereka akan luluh. Tapi kesabaranku justru mereka anggap kelemahan. Setiap kali aku diam, mereka menambah beban. Setiap kali aku menunduk, mereka menginjak lebih dalam. Tahun kedua, Fania menikah dan tetap tinggal di rumah. Beban dapur bertambah 2 kali lipat. Aku melayani Fania seperti melayani ratu. Ia tidak pernah mengucapkan terima kasih sekalipun. Tahun ketiga, ibu mertuaku mulai meminta uang. Awalnya untuk arisan, lalu untuk perhiasan. Lalu, untuk renovasi, setiap permintaan kupenuhi melalui rekening Mas Reza, supaya ia terlihat sebagai anak yang membanggakan. Mereka semakin kaya dan semakin lupa diri. Aku masih ingat malam ketika aku demam tinggi. Aku terbaring di kamar, menggigil. Tidak ada yang menengok. Ibu mertuaku justru mengetuk pintu. Marah karena tidak ada yang menyiapkan makan malam. "Sakit kok manja," katanya dari balik pintu. "Dulu aku melahirkan pun masih masak untuk mertuaku." "Bangun, jangan cari perhatian." Malam itu, aku menangis sendiri. Bukan karena demam, tapi karena aku sadar cinta yang kuperjuangkan ini bertepuk sebelah tangan. Aku sempat berpikir untuk pergi. Tapi setiap kali aku menatap Mas Reza, aku masih melihat sisa pria yang dulu kucintai. Aku masih berharap suatu hari ia akan berdiri di sisiku. Harapan itu kupelihara sampai hari ini. Sampai aku melihatnya menandatangani dokumen yang akan merampas rumahku. Lalu mundur ketika istrinya berlutut di lantai. Hari ini, harapan itu mati. Dan ketika harapan mati, yang tersisa hanyalah keadilan. Aku menyelesaikan tata rambutku di depan cermin. Wajah di pantulan itu bukan lagi menantu yang ketakutan. Itu adalah Anindya Kusuma, komisaris utama, pemilik dari segala yang mereka banggakan. Aku mengambil ponsel. Pak Gunawan sudah membalas pesanku. Saya dan notaris resmi sedang dalam perjalanan. Bu, dokumen lengkap. Tim akan tiba dalam 20 menit. Aku menarik napas dalam, lalu kubuka pintu kamar. Dari atas tangga, aku bisa melihat seluruh ruang tamu. Pesta masih berlangsung. Ibu mertuaku tertawa di tengah kerumunan. Fania memamerkan dokumen rumah kepada beberapa kerabat, berkata bahwa rumah ini akan segera menjadi miliknya sepenuhnya. Sebentar lagi resmi atas namaku. Kudengar Fania berkata bangga. "Mama benar, kita tidak butuh perempuan kampung itu lagi. Setelah rumah balik nama, kita usir dia." Biar tahu rasa, beberapa kerabat tertawa. Salah satu bibi berkata, "Bagus. Memang dari dulu dia tidak pantas di sini." Aku berdiri di puncak tangga. Tidak ada yang menyadari kehadiranku. Untuk sesaat, aku hanya menatap mereka semua. Orang-orang yang selama 5 tahun menginjak harga diriku, sambil hidup dari uangku. Lalu kulangkahkan kaki menuruni tangga. Pelan, sepatu hak tinggiku berdetak di lantai marmer. Satu demi satu. Detak itu memecah tawa di ruangan. Satu persatu kepala menoleh. Tamu yang pertama melihatku terdiam. Lalu yang kedua, lalu seluruh ruangan perlahan jatuh dalam keheningan.
Mereka tidak mengenali perempuan ini. Perempuan dengan setelan rapi, langkah tegak, dan tatapan yang sama sekali tidak takut. Sangat berbeda dari menantu berdastar yang tadi berlutut mengelap lantai. Ibu mertuaku adalah orang pertama yang sadar. Wajahnya berubah. Anindya. Apa-apaan kamu? Kenapa pakai baju seperti itu? Siapa yang menyuruhmu naik ke atas dan berdandan? Cepat ganti, lalu kembali ke dapur. Aku berhenti di anak tangga terakhir. Aku menatapnya tenang. Tidak. Bu, kataku. Suaraku pelan, tapi terdengar jelas di ruangan yang senyap. Hari ini, saya tidak akan kembali ke dapur. Tidak akan pernah lagi. Ibu mertuaku tertawa. Tapi tawanya gugup. Tidak akan kembali ke dapur. Kamu pikir kamu siapa? Berani sekali bicara begitu di depan keluarga besar. Reza, lihat istrimu. Dia sudah gila atau apa? Mas Reza maju selangkah. Bingung. Anindya, kamu kenapa? Ayo, jangan bikin masalah. Banyak tamu di sini. Kita bicara nanti saja. Tidak ada yang perlu dibicarakan nanti. Mas, kataku. Semua harus selesai hari ini. Di depan semua orang yang selama ini menertawakanku. Fania berdiri dengan kesal. Masih memegang map dokumen. Sombong sekali kamu sekarang. Ganti baju bagus sedikit, langsung lupa diri. Kamu itu cuma menantu numpang. Sebentar lagi, rumah ini resmi jadi milikku. Kamu yang akan keluar dari sini, bukan kami. Aku menatap map di tangannya. Lalu, aku tersenyum. Map itu, kataku. Boleh saya lihat sebentar? Fania ragu, tapi karena gengsi di depan tamu, ia menyodorkannya. Aku membuka map itu. Di dalamnya, dokumen pengalihan kepemilikan rumah. Atas nama Fania Hartati. Ditandatangani oleh Mas Reza beberapa menit lalu. Bagus, kataku. Ini akan menjadi barang bukti yang sangat berguna. Bukti apa? Sentak ibu mertuaku. Jangan sok pintar. Kembalikan dokumen itu. Tepat saat itu, bel rumah berbunyi. Mbak Sri, asisten rumah tangga, membuka pintu. Masuklah Pak Gunawan, mengenakan jas rapi. Diikuti seorang notaris resmi dan 2 orang stafnya yang membawa map-map tebal. Seluruh tamu menoleh ke arah rombongan itu. Bingung. Siapa mereka? Tanya ibu mertuaku. Maaf, ini acara keluarga. Tolong keluar. Pak Gunawan membungkuk sopan ke arahku. Selamat sore, Bu Anindya. Semua dokumen sudah saya bawa, sesuai permintaan. Kata Bu Anindya, diucapkan dengan penuh hormat oleh pria berwibawa itu. Membuat ruangan semakin bingung. Ibu mertuaku menoleh ke arahku, lalu ke Pak Gunawan, lalu kembali ke arahku. Kalian saling kenal, tanyanya. Suaranya mulai goyah. Aku berjalan ke tengah ruangan. Aku berdiri di tempat yang tadi ditempati ibu mertuaku. Di pusat perhatian semua orang. Perkenalkan, kataku tenang. Nama saya Anindya Kusuma. Selama 5 tahun, kalian mengenal saya sebagai menantu kampung yang yatim piatu, bekerja sebagai pegawai rendahan. Hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri yang sebenarnya. Aku menunjuk Pak Gunawan. Beliau adalah kepala hukum dari grup usaha yang saya pimpin. Dan saya adalah komisaris utama sekaligus pemegang saham pengendali grup tersebut. Keheningan di ruangan itu pecah oleh suara terkesiap. Beberapa tamu saling pandang. Ibu mertuaku tertawa. Terpaksa. Jangan mengarang cerita, kamu. Komisaris, lawak sekali. Reza, suruh istrimu berhenti membuat malu. Saya tidak mengarang. Bu, kataku. Pak Gunawan, tolong jelaskan. Rumah ini milik siapa? Pak Gunawan membuka map pertama. Ia mengeluarkan sebuah dokumen bersegel resmi. Hadirin sekalian, katanya lantang. Ini adalah akta kepemilikan asli rumah ini. Tertera jelas. Atas nama Anindya Kusuma. Dibeli 5 tahun lalu. Lunas. Tanpa cicilan. Pemilik tunggal dan sah dari rumah ini adalah Bu Anindya, bukan Bapak Reza, bukan pula Ibu Hartati. Ia mengangkat akta itu tinggi-tinggi
agar semua tamu bisa melihat segel dan nama yang tertera. Wajah ibu mertuaku memucat. Tidak mungkin, rumah ini dibeli Reza. Reza yang membelinya untukku. Bu Hartati, kata Pak Gunawan. Uang yang Bapak Reza gunakan selama 5 tahun ini bukan berasal dari gajinya. Saya bawa laporan auditnya. Ia mengeluarkan map kedua, jauh lebih tebal. Lembar demi lembar mutasi rekening tersusun rapi. Setiap bulan, sejumlah dana disuntikan secara diam-diam ke rekening Bapak Reza dari rekening pribadi Bu Anindya. Total selama 5 tahun jika dijumlahkan mencapai puluhan miliar rupiah. Rumah ini, mobil-mobil di halaman. Uang bulanan yang ibu terima, perhiasan yang ibu pakai hari ini, semuanya dibiayai oleh Bu Anindya. Bapak Reza hanya menjadi perantara. Tanpa ia sadari, suasana ruangan berubah total. Para bibi yang tadi memuji, kini menatap ibu mertuaku dengan ekspresi tak percaya. Bisik-bisik menyebar seperti api. Jadi selama ini, yang membiayai semua ini, perempuan yang kalian suruh cuci piring itu, tanya seorang bibi. Suaranya bergetar antara terkejut dan jijik. Astagfirullah. Hartati, aku ikut datang ke arisan ini untuk memuji kekayaan yang ternyata bukan milik anakmu. Memalukan. Bibi yang lain meletakkan gelasnya keras-keras di meja. Pantas saja anak itu tidak pernah kelihatan. Kalian sembunyikan di dapur supaya tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Sungguh keterlaluan. Mas Reza terhuyung mundur, jatuh ke sofa. Wajahnya pucat pasi. Itu tidak benar. Gajiku, aku. Gajimu tidak pernah cukup untuk semua ini. Mas, kataku pelan. Kamu tidak pernah bertanya dari mana datangnya uang yang selalu lebih dari penghasilanmu. Kamu hanya menikmatinya dan membiarkan ibumu menyebutnya sebagai hasil kehebatanmu. Vania, yang sejak tadi terpaku, tiba-tiba berteriak, bohong. Ini pasti rekayasa. Dokumen bisa dipalsukan. Mama, jangan percaya dia. Aku menoleh ke arah Vania. Aku mengangkat map yang tadi ia berikan padaku. Bicara soal pemalsuan dokumen, kataku. Mari kita bicara tentang ini. Dokumen pengalihan kepemilikan rumah atas namamu. Vania, ditandatangani Mas Reza belum sampai 10 menit lalu. Padahal rumah ini bukan milik Mas Reza. Dan kalian tahu itu. Kalian merencanakan untuk merebut rumah yang bukan milik kalian dengan dokumen yang tidak sah. Notaris resmi yang ikut datang melangkah maju. Izinkan saya menjelaskan, katanya. Dokumen pengalihan ini dibuat oleh notaris yang tidak berwenang, menggunakan data yang keliru. Secara hukum, ini adalah upaya pengalihan hak atas properti milik orang lain. Ini bukan perkara ringan. Ini bisa masuk ke ranah pidana penggelapan dan pemalsuan. Ia membuka satu lembar lagi. Dan satu hal lagi, notaris yang membuat dokumen palsu ini. Kami sudah mengetahui identitasnya. Ia pernah dicabut izinnya karena kasus serupa. Pagi tadi, ia sudah kami laporkan ke organisasi notaris dan pihak berwenang. Jadi, siapapun yang bekerja sama dengannya ikut bertanggung jawab. Vania menjerit. Suaranya pecah. Aku tidak tahu apa-apa soal notaris itu. Mama yang mengaturnya, bukan aku. Ibu mertuaku menoleh ke arah putrinya, terkejut. Vania, apa-apaan kamu? Kamu yang minta Mama carikan orang itu. Untuk pertama kalinya, dua orang yang selama ini bersekongkol menghinaku, kini saling menyalahkan di depan semua orang. Topeng keluarga harmonis yang selalu mereka pamerkan di setiap arisan runtuh berkeping-keping di hadapan kerabat mereka sendiri. Ruangan menjadi gaduh. Tamu-tamu mulai berdiri, sebagian menjauh dari ibu mertuaku dan Vania, seolah tidak ingin terseret. Ibu mertuaku jatuh terduduk di kursinya. Sanggul dan berliannya kini terlihat menggelikan di tengah wajahnya yang hancur. Anindya, nak, dengar dulu. Mama tidak tahu. Kalau Mama tahu kamu sekaya ini, Mama tidak akan. Ia berhenti. Dan kalimat yang tidak ia selesaikan itu justru menjelaskan segalanya. Kalau ibu tahu, saya kaya. Ibu tidak akan memperlakukan saya seperti pembantu. Kataku menyelesaikan kalimatnya. Itulah masalahnya, Bu. Ibu tidak menghina saya karena saya jahat. Ibu menghina saya
karena ibu mengira saya miskin. Bagi ibu, harga diri seseorang ditentukan oleh isi rekeningnya, bukan oleh ketulusan hatinya. Aku menatap satu persatu wajah di ruangan itu. Saya menyembunyikan siapa saya, karena saya ingin tahu apakah keluarga ini bisa mencintai saya apa adanya. Hari ini saya mendapat jawabannya. Kalian tidak pernah mencintai saya. Kalian hanya mencintai uang yang kalian kira datang dari Reza. Mas Reza bangkit dari sofa, berjalan ke arahku dengan langkah goyah. Anindya, maafkan aku. Aku tidak tahu. Aku hilaf. Aku tadi tidak membelamu karena aku takut sama mama. Tapi aku mencintaimu. Sungguh. Mari kita perbaiki semuanya. Kita keluarga, kan? Aku menatapnya lama. Pria yang dulu kucintai, pria yang kuberi segalanya, pria yang membiarkan istrinya berlutut mengelap lantai sambil ditertawakan, lalu mundur dan pura-pura tidak melihat. Mas, kataku pelan. Tadi, saat ibumu menyuruhku berlutut mengelap lantai di depan semua tamu. Kamu ada di sana, kamu melihatnya. Aku menunggu kamu maju. Satu langkah saja, satu kata saja, cukup. Ma, dia istriku. Itu saja yang kubutuhkan. Bukan uang, bukan rumah, bukan jabatan. Hanya satu kalimat darimu. Mataku panas. Tapi suaraku tetap tenang. Tapi kamu memilih mundur. Kamu memilih ibumu. Lagi dan lagi. Selama 5 tahun. Hari ini kamu bahkan menandatangani dokumen untuk merampas rumahku. Cinta tidak bisa dibangun di atas seseorang yang selalu memilih untuk diam saat aku diinjak. Mas Reza terdiam. Air matanya jatuh. Tapi sudah terlambat. Tidak ada lagi yang bisa ia katakan. Aku berbalik kepada Pak Gunawan. Pak Gunawan, mari kita selesaikan urusan administrasi hari ini juga. Baik. Bu. Ia membuka map ketiga. Pertama, kataku, menghadap ibu mertuaku. Rumah ini milik saya. Sah secara hukum. Mulai hari ini, saya mencabut izin tinggal bagi siapapun yang tidak saya kehendaki. Ibu dan Fania, saya beri waktu 3 hari untuk mengemasi barang dan meninggalkan rumah ini. Ibu mertuaku menjerit, 3 hari. Kamu mau mengusir mama? Mama ini ibu mertuamu. Mama yang membesarkan suamimu. Ibu juga yang 5 tahun memperlakukan saya seperti budak di rumah saya sendiri. Jawabku tenang. Saya tidak mengusir ibu karena dendam. Saya hanya mengembalikan keadaan sebagaimana mestinya. Rumah ini milik saya, dan saya tidak lagi mau berbagi atap dengan orang yang menghina saya. Kedua, lanjutku. Uang bulanan yang selama ini ibu terima, semuanya berasal dari rekening saya melalui Reza. Mulai bulan ini, aliran dana itu saya hentikan. Mobil-mobil di halaman terdaftar atas nama perusahaan saya akan ditarik minggu ini. Perhiasan yang ibu pakai, jika dibeli dengan uang dari rekening itu, silahkan ibu nikmati sebagai kenang-kenangan terakhir. Aku berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan suara tenang, termasuk kartu kredit tambahan yang ibu dan Fania gunakan selama ini. Semuanya terikat pada rekening induk milik saya. Pak Gunawan, tolong blokir semua kartu itu efektif malam ini. Baik. Bu, jawab Pak Gunawan. Ia mengeluarkan ponselnya dan menelpon seseorang di depan semua orang. Dalam hitungan menit, ponsel Fania berbunyi. Sebuah notifikasi bank masuk. Wajahnya memucat saat membaca bahwa kartunya tidak lagi bisa digunakan. Semua kemewahan yang ia banggakan hilang dalam satu sore. Wajah Fania berubah panik. Tunggu, lalu aku bagaimana? Suamiku tidak bekerja. Kami selama ini hidup dari uang itu juga. Itu bukan lagi urusan saya. Vanya, kataku. Selama 5 tahun kamu menyebutku perempuan kampung yang tidak selevel. Sekarang kamu tahu siapa yang sebenarnya menanggung hidupmu. Mungkin sudah saatnya kamu bekerja seperti yang kamu suruh aku lakukan setiap hari di dapur itu. Ketiga, kataku kepada notaris resmi, soal dokumen pengalihan palsu ini. Saya serahkan keputusannya kepada Ibu Hartati dan Fania. Saya bisa membawa ini ke jalur hukum. Pemalsuan dokumen dan percobaan penggelapan properti adalah tindak pidana. Atau
Kalian bisa menandatangani surat pernyataan di hadapan notaris, mengakui perbuatan kalian, dan pergi dari rumah ini dengan tenang dalam 3 hari. Saya tidak akan menuntut. Asalkan kalian pergi dan tidak pernah mengganggu hidup saya lagi. Ibu mertuaku menangis terseduh-seduh. Kesombongannya runtuh total. Berlian di lehernya kini tampak seperti beban. Anindya, tolong. Jangan bawa ke pengadilan. Mama mohon. Mama akan pergi. Mama akan pergi. Vanya, yang tadi begitu angkuh, kini terisak di sudut ruangan. Dipeluk suaminya yang sama-sama pucat. Para tamu mulai berpamitan satu persatu, menghindari tatapan ibu mertuaku. Pesta arisan yang dimaksudkan untuk memamerkan kekayaan berakhir menjadi panggung keruntuhan keluarga itu sendiri. Bibi-bibi yang tadi memuji, kini berbisik dengan nada berbeda. Tidak ada lagi decak kagum, hanya rasa malu yang menyebar di udara. Aku berjalan ke arah pintu, mengantar para tamu dengan tenang. Seolah aku memang nyonya rumah yang sejak awal memang demikian adanya. Saat ruangan hampir kosong, Mas Reza menghampiriku untuk terakhir kalinya. Anindya, apakah benar-benar tidak ada kesempatan kedua? Aku akan berubah. Aku akan melawan Mama. Aku janji. Aku menggeleng pelan. Mas, kesempatan kedua itu sudah kamu miliki ribuan kali selama 5 tahun. Setiap pagi aku memasak untuk keluargamu. Setiap kali aku diam saat dihina. Aku menunggu kamu berubah. Janji yang baru kamu ucapkan setelah tahu siapa aku sebenarnya sudah kehilangan maknanya. Kalau kamu mau berubah, kamu akan berubah saat aku masih kamu kira miskin. Bukan sekarang. Aku menyodorkan satu map terakhir kepadanya. Ini surat gugatan cerai. Pak Gunawan sudah menyiapkannya. Aku tidak meminta apapun darimu, karena memang tidak ada yang bisa kuambil. Semuanya memang milikku. Aku hanya meminta kebebasanku kembali. Mas Reza menerima map itu dengan tangan gemetar. Ia tidak melawan. Mungkin jauh di dalam hatinya. Ia tahu ini adalah akhir yang ia ciptakan sendiri. 3 hari kemudian, rumah itu benar-benar kosong dari mereka. Ibu mertuaku pindah ke sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggir kota bersama Vania dan suaminya. Tanpa mobil mewah, tanpa perhiasan, tanpa uang bulanan. Mereka harus mulai dari nol. Di usia yang seharusnya sudah tenang. Aku mendengar kabar. Beberapa bulan kemudian, ibu mertuaku harus berjualan kue di pasar untuk bertahan hidup. Vanya, yang dulu enggan bekerja, kini menjadi pramuniaga di sebuah toko. Dan Mas Reza, setelah perceraian kami selesai, kehilangan jabatannya juga. Sebab ternyata posisinya di perusahaan tempat ia bekerja pun adalah hasil koneksi diam-diam dari grup usahaku. Tanpa itu, ia hanyalah seorang pegawai biasa. Aku tidak merasa puas melihat penderitaan mereka. Aku hanya merasa lega, karena akhirnya beban yang kupikul selama 5 tahun terangkat. Rumah itu kini menjadi rumahku sepenuhnya. Untuk pertama kalinya, aku bisa duduk di ruang tamu yang dulu terlarang bagiku. Aku memasak bukan karena disuruh, tapi karena aku ingin. Malam itu, aku membuat ikan goreng, sayur asam, dan sambal terasi. Makanan sederhana yang selama ini tidak pernah sempat kunikmati dengan tenang. Aku makan sendirian di meja besar itu. Tapi anehnya, aku tidak merasa kesepian. Aku merasa untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Aku akhirnya pulang ke rumahku sendiri. Setahun kemudian, hidupku berubah. Perlahan tapi pasti. Aku tidak lagi bersembunyi di balik nama orang lain. Aku memimpin perusahaanku dengan terang, tanpa harus berpura-pura menjadi siapapun. Aku mulai mendirikan sebuah yayasan kecil. Yayasan itu membantu para perempuan yang terjebak dalam rumah tangga yang merendahkan mereka, memberi mereka pelatihan kerja, pendampingan hukum, dan tempat berlindung sementara. Aku tahu betul bagaimana rasanya tidak punya kemana harus pergi, tidak punya siapapun yang membela. Aku ingin perempuan-perempuan itu tahu bahwa mereka tidak sendirian. Setiap kali aku melihat seorang perempuan bangkit dari keterpurukannya, berdiri tegak, dan menemukan kembali harga dirinya, aku merasa luka lama di hatiku ikut sembuh sedikit demi sedikit. Ternyata, cara terbaik membalas masa lalu bukanlah dengan dendam, melainkan dengan mengubah rasa sakit itu
menjadi sesuatu yang berguna bagi orang lain. Suatu sore, aku menerima sepucuk surat dari ibu mertuaku. Tulisan tangannya gemetar. Ia meminta maaf. Ia menulis bahwa di rumah kontrakannya yang sempit, ia akhirnya mengerti apa yang dulu kurasakan setiap hari di dapur. Ia berkata, sekarang ia tahu bagaimana rasanya direndahkan, dianggap tidak berharga. Aku membaca surat itu sampai habis. Aku tidak membalasnya dengan dendam. Aku hanya mengirim sedikit uang, cukup untuk mereka makan, melalui Pak Gunawan, tanpa nama. Bukan karena mereka pantas, tapi karena aku tidak ingin menjadi seperti mereka. Aku tidak ingin hatiku mengeras oleh kebencian. Cerita ini mengajarkan kita satu hal. Harga diri seseorang tidak ditentukan oleh isi rekeningnya, tetapi oleh ketulusan hatinya. Jangan pernah merendahkan orang hanya karena ia terlihat sederhana. Dan jangan pernah diam saat orang yang kau cintai diinjak di depan matamu. Karena diam pada saat itu adalah pengkhianatan yang paling menyakitkan. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti aku dulu. Bekerja keras, melayani dengan tulus, mencintai tanpa syarat, namun dibalas dengan penghinaan. Mereka bertahan karena berharap suatu hari akan dicintai apa adanya. Jika kamu salah satu dari mereka, ingatlah, kesabaran bukan berarti kelemahan, tetapi kesabaran juga punya batas. Dan ketika batas itu tiba, kamu berhak berdiri tegak untuk dirimu sendiri. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Mas Reza, pria yang mencintai, tetapi terlalu takut untuk membela. Mereka mengira diam adalah cara menghindari masalah. Padahal diam justru menghancurkan orang yang paling mereka sayangi. Dan ada pula para ibu mertua yang mengukur menantunya dari harta, bukan dari hati. Yang lupa bahwa kebaikan yang ditanam akan dituai, dan kekejaman yang ditebar akan kembali, cepat atau lambat. Dalam hidup kita selalu punya pilihan. Memilih untuk merendahkan, atau memilih untuk menghargai. Memilih untuk membela yang benar, atau memilih untuk diam demi rasa aman sesaat. Setiap pilihan itu menulis takdir kita sendiri. Aku memilih untuk berhenti diam. Dan untuk pertama kalinya, aku memilih diriku sendiri. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusanku sudah tepat? Ceritakan kisah dan pendapat kalian di kolom komentar. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tekan tombol suka dan bagikan kepada orang yang perlu mendengarnya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.